Assalamualaikum teman-teman. Ya, Media tanam jamur ya. Satu kali masak itu berapa banyak? Sekitar 1000 1000 rok. Itu berapa lama masaknya? lama, sekitar lebih itu 12 jaman. 12 jam ya. Itu bahan bakunya apa? Media tanamnya. Kegiatannya serbuk gergaji. Serbuk gergaji ini. Ya. Terus ditambah apa lagi? Dengan dedak. Ya. Terus Ya, dikomposkan dikomposkan. Berapa lama dikomposkan? sekitar 2 harian lah. Sip. Oke Pak Tono. Iya. Ini jamur tiramnya. Benar. Ini berapa hari bisa dipanen? Itu kalau sebesar itu tuh 2 hari. 2 hari. Terus sekali panen dari 5.000 belok ini berapa banyak? Satu backlog itu paling kapasitas 2 on. 2 on. Jadi berapa kilo tuh jadinya? Kalau itu kapasitas 15 kilo lah. 15 kilo. Jamur tiram ini kan salah satu budidaya yang sangat digemari oleh masyarakat juga. Jadi prosesnya itu bahan-bahannya mudah didapat awalnya. Jadi bahan dasarnya menggunakan serbuk kayu, gergaji, atau juga yang bisa menggunakan jerami, ya. Itu bisa. Jadi itu dikomposkan sesuai dengan aturan atau takaran. Nah itu kemudian sudah pengomposan selama 2 hari, kita pengisian backlog yang bertiram itu, kemudian yaitu pengopenan, mensterilisasikan. Setelah itu diangkat, dimasukkan ke ruang pembibitan. Nah, menunggu sampai kurang lebih itu 30 hari baru kita pindahkan ke media umum. Di kurang lebih perawatan itu mulai dari pembibitan 55 hari sampai 2 bulan baru bisa proses pemanenan. Jadi pemasarannya yo kita mengambil di pasar tradisional gitu. Dia bertahan berapa bulan ini? Itu bertahan 4 bulan. 4 bulan ya. Terus jadi dipetik pelurunya nanti muncul lagi. Nah, sudah dipetik sekitar 25 hari muncul lagi. 25 hari. Nah, paling sampai 3 kali lah. 3 kali. Nah, sudah itu habis. Cuma pembukaan lubangnya cuma sekali lah. Iya, pokoknya sekali. Nah, jadi nanti kalau lah habis semua baru tutupnya ini dibuka. Kapan tutup inilah dibuka itu setelah kita belajar dulu. Itu pertama pengenalan tuh tahun 2005. 2005 paling sekarang 2021 dan 16 tahun. 2005 cuman masyarakat itu tidak berani. Oh, Mengkonsumsi juga tidak berani, ya, beli juga tidak berani. Keracunan. Ya. Jadi berkembang, jadi mulai lagi itu tahun 2012. oh ada sempat selang. Iya, ya, tahun 2005 jeda. itu pemasaran di masyarakat kan. Iya. Kita memperkenalkan, mempromosikan itu rupanya kalau di Curug ini tidak Iya, iya, menjamin. iya. Nah, pernah kami membawa jamur itu 20 kilo itu cuman laku itu setengah kilo gitu kan. Setengah kilo itu tidak beli, dikasih baik kan. Itu kan. Itu. Jadi berhenti pada waktu itu tahun 2012 baru terjun kembali kan, dengan membawakan resep-resepnya. Iya. Resep-resepnya mungkin untuk Resep pembuatan perusahaan makanan. ya. Resep perusahaan. Nggak Perusahaan boleh- nggak boleh. makanan. Nah, cara membuat makanan Ya, kan, ya. mampu apa tidaknya kan, memperkenalkan itu kan, perlahan-lahan. Iya. Uji coba Iya. dulu lagi, Ah. meyakinkan Iya, masyarakat ya kan? bahwa ini bisa dikelola seperti ini kan diuji cobakan. Kemudian tahun 2013 itu mulai tahun 2012 itu langsung terjun dengan kerja kan. Iya. 2013 itu buka sendiri, terjun sendiri ke lapangan, mengenalkan di Curug gitu kan. Ini dalam pengenalan budidaya jamur tiram itu ya, banyak itunya kan. Iya. Berapa backlog untuk yang pertama? Waktu dulu kami itu melihara 3.000 backlog. 3.000 backlog. Hari ini 5.000 backlog. Jamur tiram itu sebenarnya bisa diatasi, ya cuman itu kontaminasi. Kontaminasi ya. Kontaminasi itu backlog tuh mati walaupun lah sudah
proses pembuatannya pas, takarannya pas, ya kan, Iya. pembibitannya juga pas. Jadi kontaminasi itu kan melalui udara, Melalui udara, iya, spora. spora. Nah, spora jamur itu jamur lain bisa tumbuh. Oh, berarti dia kalah dengan jamur yang lain. Iya, gitu. jamur lain. Jadi bisa jadi jamurnya warnanya hijau, ada nanti oranye. Pernah ada, itu? pernah, ada hitam ya. Iya. Nah, jadi Nggak bisa dijual ya. tidak bisa. Kalau itu beracun. Racun. Iya benar. Jamur, Jamin, ya. iya kadang jamur padi itu yang tumbuh, Oh, yang kecil kan. iya, iya, iya. Jadi spora melalui udara itu, Iya. nah, itu masuk ke dalam itu kan, karena rentan rawan itu. Pertama kurangnya steril ataupun perebusan pemasakannya. Oh, di Nah, proses Kamu tadi. awal proses ya. sekam. Jadi jamur yang ada di kayu itu belum mati, jamur yang lain masuk, Iya. ditaruh ini juga nggak nembus. Berarti memang harus ada benar-benar sesuai takaran ya. Iya. Nah, juga kan dalam proses itu apa tuh perebusannya itu ya mungkin orang sekian jam itu kan. Iya. Tapi kalau dilihat jamnya tapi ukuran ampernya tidak main, ya jamnya saja ya tidak kena juga kan. Iya. Berapa suhunya? 100. 100 ya. Konstan. Iya, 100. 100. Stabil. 12 jam. Nah, itu untuk jamur tiram itu 26. Berkisar di bawah 30 lah. Kalau daerah-daerah panas itu 27 boleh. Kalau di Curug ini Sumatera khususnya itu 26-an. 26 ya. Itu yang idealnya ya. Itu lah ideal. Baiklah lembab. Jadi bagus untuk perkembangan itu jamur ini. Kalau ini cara panennya dipotong ya. Tidak, langsung diangkat dari bawah. Dari bawah diangkat. Iya. Babynya juga dijual ya. Iya, jadi supaya akar itu tidak tertinggal di dalam. Oh, dicabut biji. berarti? Enggak, diangkat aja. Dan kalau tertinggal ada kendala jadi. Ya, kalau ditinggal nanti untuk pertumbuhan kedua itu agak lama. Oh. Itu balapan tadi. Menghambat Karena proses menembus produksi ada ya. penutupan itu tadi kan, sumbatan. Oh, iya. Aduh, Bu, repot-repot. Jadi Pak Tono ketika sudah dipanen, Iya, kan sudah diambil tuh dipanen. Berapa hari lagi tumbuh tuh Pak Tono? itu sekitar 25 hari kalau suhunya itu stabil ya. Tapi 25 kalau hari. kemarau, Jadi dia bergantian Iya, panennya. bergantian. Dari 5.000 itu tidak seluruhnya tidak. sekaligus. Jadi bergantian setiap hari. Jadi rata-rata panen berapa kilo Harian apa itunya? harian? Kalau harian itu 15 atau 10 kilo ya. 15 kilo kali Dia udah 25.000 siap panen. ya. Luar biasa. Di Rimba Rencap selain Pak Tono ada yang mengembangkan ini, yang belajar ke sini misalnya. Dulu ada ya kan, cuman karena menyangkut dengan dana produksi membengkak itu ya kurang berani kan. Nah itu banyak Dua ya kali lipat ya Pak Tono. pengusaha-pengusaha itu kan, berapa dananya ini kan. Ya, kalau kita mencoba dengan kapasitas banyak ya tentunya tidak berani kan ya. Tapi kalau mencoba dengan Berangsur, kapasitas tinggi, gila. Kira-kira Pak Tono untuk pemula ya, untuk pemula belajar tapi tidak rugi, untung sedikit, itu berapa banyak? Untuk pemula itu kalau untuk mencari pengalaman di lapangan itu 1000 backlog. Angka minimal ya. Iya, 1000 bedlock itu berapa harganya? 1000 backlog itu kalau kali 6.000 7.000 7 juta kan. 7 juta. Nah, terus bikin Berarti yang lokasinya. sudah jadi ya? Sudah jadi siap panen. Ini bikin lokasinya, berarti sekitar berapa Modal ini awal. lokasinya? Modal awal. Modal awal. Kalau untuk lokasinya 1000 backlog itu 3 meter kali 4. Kira-kira membutuhkan biaya berapa? Kalau untuk kumbung bayi itu 500.000. Berarti dengan 7,5 juta kita sudah bisa Dengan usaha. membuat Produksi. kebun jamur ini. Iya. 1000 bedlock. Backlog. Terus perawatannya gimana nih? Cara merawatnya? Kalau perawatan awal-awal kalau seperti ini sebenarnya nggak ada perawatan ya. Cuman kita menjaga suhu kumbung. Ya, suhu di dalam kumbung itu Oh, sendiri. iya, iya. Jadi kalau suhunya itu sudah lembab mencapai 26 derajat itu kan berarti sudah bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya suhunya itu kurang lembab, itu melakukan penyiraman.
Oh iya. penyiraman. Pakai semprot itu. Iya, pakai semprot kan. Cuman yang perlu yang disirami itu tanahnya. Oh tanahnya. Tanah bawah. Tanah bawahnya. Bukan pada jamurnya langsung. Karena suhu lembab itu dari Bawah tanah itu dari sendiri. tanah naik. Iya. Kalau sininya kalau tanahnya kering nggak juga. Oh iya. Siram. Penyiraman tuh setiap hari. Iya, setiap hari. Setiap hari ya? Sehari itu 2 Sehari? kali. 2 kali. Oh, 2 kali. Nah, ada nih yang menggelitik nih Pak Tono. Hmm. Tadi Pak Tono bilang tuh bisa dari media jerami. Hmm. Nah, kalau jerami itu menghasilkannya jamur apa tuh? Jamur merang Jamur merah, bukan seperti ini ya? bisa, jamur seperti ini bisa. ya. Berarti indukan yang Oh, dimasukkan tergantung dulu. indukan. Iya, cuman kalau jerami ini kan pengolahannya kita harus menyiapkan mesin penghancur. Iya, penghancur. Sampai hancur kayak ini. Iya, sampai jadi kecil gitu kan. Oh, so serbuk gergaji gitu ya? Kalau yang untuk di kapasitas daerah Lebong itu kan dia menggunakan erektu. Bisa itu kan. Dia sudah hancur. Oh, yes. Jadi ini sebuah usaha yang cukup menguntungkan untuk ada tanggapan soal pengembangan budidaya jamur ini yang dilaksanakan oleh Pak Tono. Mungkin Pak Kades akan menyampaikan Oke, pesan. Silakan. jadi terima kasih kami atas kesempatan yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih sekali sama Pak Tono ini, yang mana selaku anak muda yaitu telah menciptakan inovasi-inovasi baru di Desa Rimbercap ini, dan tentunya sekarang ini mungkin bisa dinikmati oleh keluarga Pak Tono, dan insya Allah mungkin kedepannya nanti yang lain juga akan ikut seperti Pak Tono ini. Tetap selalu sukses, saya doakan semoga berhasil dan lebih maju lagi. Amin. Siap, terima kasih. Jadi Bu Evi tadi sudah menyaksikan sendiri bagaimana kebun jamur Iya. kita, proses pembuatan log dan penjelasan dari Pak Tono tentang pengelolaan budidaya. Mungkin kalau Bu Evi punya pendapat, saran tentang kemajuan usaha budidaya jamur yang dilakukan oleh Pak Tono. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, ini merupakan salah satu inovasi ya Pak Tono yang ada di Desa Rimbercap yang bisa mengembangkan ekonomi desa, termasuk ekonomi dari warga desa sendiri. Dan ini sangat disupport oleh Kementerian Desa Pak. Nah, ini sangat disupport sekali oleh Kementerian Desa untuk mengembangkan ekonomi ini supaya masyarakat kita bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Itu aja. Terus ini ya, mungkin ada harapan. Apakah usaha ini bisa ditiru oleh masyarakat yang lain? Ya, ini sangat dari kami juga, dari pendamping Sekabupaten Rejang Lebong, termasuk saya pendamping lokal desa, sangat mensupport sekali ini dan akan berkolaborasi dengan BUMDes nanti Pak. Ya Pak Tono ya, ini akan berkolaborasi dengan BUMDes supaya ini bisa maju dan berkembang usaha budidaya jamur di Desa Rimbercap. Jadi kita berharap Pak Tono membuat produk olahannya ya, Iya. nanti dipasarkan BUMDes. Seperti itu Pak Tono. Oke, sahabat tani, itulah tadi bincang-bincang kita bersama petani jamur kita Pak Tono yang telah melaksanakan budidaya jamur ini sejak 2005, kemudian stagnan pada 2012, dilanjutkan kembali sampai sekarang Pak ya. Mulai dari 2000 sampai sekarang sudah memiliki 5.000 log jamur yang sudah siap panen ini. Dan mungkin untuk masyarakat yang ingin belajar tentang budidaya jamur bisa datang ke Dusun 2 Desa Rimbercap, nomor berapa ini Pak? 29. Nomor 29 Desa Rimbercap dengan Pak Tono, sehingga ilmu-ilmu beliau ini bisa ditularkan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan keluarga di Desa Rimbercap maupun di luar Desa Rimbercap. Oke, salam sahabat tani Rimbercap. Wow. Udah tutup.